Oke, recording on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas lebih ke teknis tugas-tugas keprofesiannya, khususnya untuk laporan sebelum UTS ya. Dan mungkin pembahasan untuk minggu ini itu pembahasan tentang bagaimana cara kita berkomunikasi pada saat kita memulai suatu proyek. Seperti itu. Bentar, saya harus bawa handsfree dulu. Oke, mungkin sekarang suaranya lebih aman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Materi kita untuk pertemuan hari ini itu adalah pembahasan tentang bagaimana mengawali komunikasi di awal proyek. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, karena komunikasi itu sangat penting ya untuk keberlanjutan suatu proyek. Tapi di sini sebelum kita mulai, saya izin ambil screenshot dulu untuk kehadiran hari ini. Boleh dinyalakan kameranya? Udah masuk semua ya 27? Masih ada yang join? Oke. Waduh. Ini jam-jam tidur siang dan tidur sore. Tidur siang dan tidur sore. Masih ada yang belum join? Sudah semua? Nurfatan, Al-Ghifari baru join. Oke, ada Kelvin, Muhammad Rashid, Fitra, Reinhan, Theo, Dita, Benedictus, Rafli, Kevin, Michael, Asyifa, Bagas, Sultan, Azka, istri IGA, istri Safitri, Eliza, Fitri Sinaga, Bunga Atira, Fadli, Wisnu Ardan, Yudhistira, Urai, Muhammad Zaki, Muhammad Ilham, Ramdana, Nurfatan. Oke, saya ambil dulu izin untuk screenshot ya pertemuannya untuk absen hari ini. Oke, Ditya baru join ya. Ditya baru join, boleh Ditya dinyalakan kameranya agar ke screenshot semuanya. Masih ada yang join lagi nggak? Ini harus segera dikirim, kalau nggak nanti kalian nggak punya backup. Oke, masih ada yang masih join? Atau nanti di akhir sekali lagi lah ya, biar lebih full. Oke, kalau ada yang mau nyalain kameranya boleh sekali lagi. Ditya, Andrian, Muhammad Zaki, Muhammad Rashid, Theo Arfan. Oke, bentar katanya. Jangan lama, Ditya. Teman-temannya udah nunggu tuh. Oke, boleh. Nanti sekalian kita discuss untuk tugas ya. Untuk tugas, kalau misalnya ada kendala di tugas-tugasnya boleh dibahas. Aduh, sebentar sekali lagi. Oke, sudah ya Ditya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Udah berapa tuh tadi saya share? 1, 2, 3. Cheese.
Oke, sip, cukup. Mudah-mudahan nggak ada yang nambah lagi. Nah, bahasan minggu ini tentang komunikasi. Kalian boleh lihat di uh, slide yang sudah saya kirimkan di room LSM ya, itu tentang bagaimana cara kita berkomunikasi uh, untuk mengawali kegiatan suatu proyek. Nah, ini sangat penting karena jika kita gagal dalam berkomunikasi, nah itu biasanya mengakibatkan satu, bisa proyeknya kalah gitu ya, tidak bisa kita menangkan. Yang kedua, juga koordinasi pada saat proyek sedang berjalan itu menjadi tidak baik, sehingga mungkin tingkat fail-nya itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi sebaiknya kita bisa berlatih berkomunikasi atau bisa memiliki orang yang bisa mewakili untuk kita berkomunikasi jika ada kendala pada saat kita berkomunikasi. Sudah dibaca modulnya belum? Modul udah dibuka belum? Sebentar dulu. Bentar, buka ya, dibuka dulu. Nah, kalau ada yang mau didiskuskan, boleh didiskuskan, tapi secara garis besar mungkin saya akan bahas tentang komunikasi awal proyek, bagaimana berkomunikasi gitu ya, yang baik itu ada di slide-nya. Jadi kalian boleh baca. Tapi selain di luar daripada itu, kita akan bahas juga tentang uh, tugas yang harus kalian kerjakan, dan itu dikumpulkan sebelum UTS ya. Jadi sebaiknya kita diskus saat ini di room ini agar tidak ada yang pertanyaan personal-personal itu agak kesulitan kadang saya membalasnya satu persatu. Jadi boleh sekarang kita diskuskan langsung sehingga nanti ada hasil sama apa jawaban yang langsung bisa kalian dapat. Nah, oke, bahasan kita hari ini tentang apa? Tentang Komunikasi awal proyek. Oke, komunikasi awal proyek, yes right, betul sekali. Nah, bagaimana sih cara kita berkomunikasi atau bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik menurut kalian? Modulnya boleh di-download, boleh dibuka. Oke, boleh? Siapa dulu yang mau diskusi? Apakah tindakan menyampaikan pesan dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu harus ada aturannya gitu? Artinya apakah pada saat kita berkomunikasi antara satu komunitas atau satu kelompok ke kelompok yang lain itu ada aturannya atau tidak? Gimana kira-kira? Komunikasi tahap awal proyek, komunikasi pada saat proyek berjalan, terus ketika banyak audiensnya kita perlu membuat yang disebut dengan forum group discussion ya atau FGD biasanya, dan baru nanti ada kesepakatan terhadap produk atau proyek yang sedang kita jalani. Nah, jadi intinya sih bagaimana kita membuat tahapan komunikasi agar si proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini harus kita create dulu komunikasinya, kita rencanakan, jadwalkan waktunya, kan gitu ya, tempatnya. Nanti baru kita lakukan pertemuan gitu ya, buat model di dikonstruksi baru nanti dibangun. Itu sih ruang lingkup atau iterasi atau apa grafik pada saat kita berkomunikasi di awal proyek. Jadi awal proyek itu komunikasinya berarti kita harus ada komunikasi, rencana, planning, modeling, contraction, sama deploy. Nah, iterasinya sama itu ya. Iterasinya nanti dari komunikasi akan di planning. Nanti kalau misalnya planningnya udah cocok, nanti komunikasikan lagi. Nanti baru kita buat model. Modelnya nanti dibangun. Nanti kalau misalnya belum ada yang cocok, nanti dibalikan lagi di komunikasi.
komunikasikan lagi. Itu bentuk komunikasinya. Sehingga nanti seperti kayak ada hierarki ya antara komunikasi, perencanaan, model, construction, sama deploy. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nanti ini diperlukan pada saat kalian bertemu dengan mitra kerja kalian. Jadi komunikasi ini harus di-create agar soft dan ada kesepakatan antara satu mitra dengan mitra yang lain atau dengan user kita nantinya. Nah, komunikasi ini dibuat agar ada kesepakatan ya atau pemahaman apa yang diinginkan sama user dan apa yang dipahami sama deploy atau pengembang. Jadi ini harus disepakati terlebih dahulu. Baru nanti dikoordinir tindakan apa yang tepat untuk kesepakatan tersebut, kita buat strateginya, baru nanti kita bisa bagi-bagi pekerjaannya. Nah, oke. Menurut kalian komunikasi itu apa ya? Bahasa lain daripada yang sudah saya jelaskan tadi. Ilham? Ilham siapa, Bu? Ilham atau Muhammad Ilham Gifar. Komunikasi itu tindakan sosial di antara dua orang ya, atau lebih. Tindakan sosial? Ya, bisa sosial, bisa yang lain. Selain itu, temennya yang lain? Saya, Bu. Boleh? Namanya siapa? Namanya Wisnu Wardana. Boleh, Wisnu. Mau ditampilkan videonya boleh? Biar ada Jadi, komunikasi. Komunikasi itu jadi kayak proses penyampaian kepada pihak lainnya, Bu. Apa yang disampaikan? Disampaikan kayak informasi, kayak pesan atau ide. Oke. Untuk satu orang atau banyak orang? Untuk banyak orang. Ya, boleh untuk satu entitas atau untuk lebih dari satu entitas. Yang lain? Ada lagi yang menambahkan? Saya, Bu. Boleh, Fadli. Interaksi antara Nyalain, satu orang. Fadli. Oh, nyalain. Biar kelihatan gantengnya. Kok senyum? Nggak yakin dengan kegantengannya nih Fadli nih. Oke, silakan Fadli. Interaksi antara dua orang atau lebih, Bu. Interaksi dua orang atau lebih. Apa yang diinteraksikan? Interaksi. Kayak contohnya kayak mana? Bisa apa? Interaksinya dalam bentuk apa? Bisa dalam penyampaian pesan, dalam bentuk pemahaman, kan ya? Iya. Interaksi bisa dalam persamaan persepsi, kan gitu ya. Jadi interaksi komunikasinya ya bisa interaksi dua pihak yang bisa saling bertukar pikiran, saling menyampaikan pesan, juga menyamakan persepsi lah seperti itu. Oke, Fadli, keren. Terus selanjutnya kira-kira tahapan komunikasi kita itu apa saja sih? Apa aja tahapan dalam komunikasi kita? Siapa nih? Siva. Asyifa. Ya, Bu. Ya, Siva, kameranya Siva. Oh ya, bentar. Oke. Kita bahas dikit aja bahasan untuk secara ini. Tahapan komunikasi itu kalau di modul sih ada 8. Kalau menurut Siva ada apa aja? Sama kayak di modul apa menurut saya, Bu? Boleh menurut Siva dan modul pasti mirip-mirip lah, similar. Yang pertama isinya dulu, isi pesan yang mau disampaikan. Oke. Terus gimana cara nyampeinnya? Isi pesan, how, terus? Didetailin lagi. Didetailin, spesifik? Iya, lebih spesifik. Terus? Orang yang kita komunikasiin itu paham nggak dengan apa yang kita komunikasiin? Oke, kita berarti minta feedback ya? Iya. Minta feedback dari mereka yang sudah menerima informasi. Oke, boleh. Kalau yang 8 tahapan komunikasinya, tahu nggak apa aja?
motivasi, pengaturan komposisi pesan, pembuatan pesan, penyampaian, perhatian terhadap noise, penerimaan detail, sama pemahaman. Sebenarnya yang di dalam tadi disebutkan sama Asifa itu di dalamnya ada juga ya terdapat dalam SIP, tapi ini lebih kompleks. Oke, keren Siva. Keren. Yang lainnya motivasi ya. Jadi di dalam tahapan komunikasi itu kita harus bisa memberikan salah satu pendapat kita yang juga bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita komunikasikan itu ya yang membuat orang yakin gitu ya. Apalagi kayaknya misalnya kita ingin komunikasi untuk project, kita harus meyakinkan mereka bahwa project kita ini memang layak untuk bisa diberikan kepada kita untuk kita eksekusi gitu ya. Itu dengan cara keyakinan atau meyakinkan dalam bentuk motivasi gitu ya. Dokumen-dokumen yang diperlukan, hasil-hasil perhitungan yang sudah matang. Nah, itu harus dilengkapi sehingga kita berkomunikasi itu dua arah dan sampai. Itu yang paling utama. Kalau misalnya nggak sampai, kita buang-buang waktu. Dan lihat juga apakah dia tertarik atau tidak gitu kan ya. Kalau tidak tertarik, jangan buang-buang waktu. Jadi lihat dulu orang ini tertarik nggak sih dengan apa yang akan kita sampaikan. Kalau tidak tertarik, cari yang tertarik yang lainnya. Ya. Terus penyampaian, terus perhatian terhadap noise, kalau misalnya ada gangguan, makanya ada aturannya kan pada saat kita berkomunikasi itu, ya kan, kita harus bisa menatap lawan bicara kita, membuat ekspresi wajah kita bisa menjadi nyaman untuk dilihat sama orang lain, yang gak harus cantik, maksimal karena bawaan setiap orang itu punya inner beauty masing-masing ya, tapi kalau dari dalam hatinya positif, dalam hatinya motivate, di dalam hatinya semangat, itu otomatis akan terpancar. Jadi kalau kita ingin menyebarkan kebaikan, kebahagiaan, kitanya sendiri harus happy dulu. Karena tanpa sadar kebahagiaan kita itu akan tertular sama orang lain. Tapi kalau kitanya lagi sedih, nah biasanya orang akan melihat dan nggak tahu gimana nanti orang itu akan merasakan sedih kita. Jadi kalau misalnya kita lagi bete, bad mood, atau misalnya lagi sedih, sebaiknya jangan dulu beredar gitu ya, diam aja dulu mungkin paling sehari gitu ya. Nanti khawatirnya nanti kekecewaan kita itu bisa mengimbas kepada orang lain, jadi membuat orang lain menjadi tidak nyaman atau tertular dengan apa yang kita rasakan, atau dengan raut wajah kita misalnya yang bete, itu membuat orang lain juga menjadi kayak yang bisa tertular gitu, mungkin disangkanya marah sama dia padahal memang basicnya gitu lagi bete. Makanya kita harus bisa mengatur wajah kita, gestur, badan gitu ya. Kalau misalnya lagi bicara kayak gini misalnya, kalian lagi berbicara kayak gini, terus posisi badan kalian nih kayak gini, nah itu udah nggak bagus. Jadi usahakan posisi badannya yang memang siap gitu ya, siap dan menghargai lah ya, menghargai lawan bicara kita. Kontak mata juga sama, kontak mata itu kalau lagi bicara betul-betul ditatap ya, ditatap dan meyakinkan gitu. Jangan sampai kalau kita lagi bicara pandangan kita ke atas, atau sering keluar, atau pada saat bicara kita kemana-mana matanya, atau menunduk, atau ke atas, atau ke kiri, atau ke kanan. Itu menjadi tidak meyakinkan si lawan bicara kita. Sehingga kadang ada yang bilang malahan kalau kita berbicara pandangan kita tidak langsung menatap kepada audiensnya, audiens kita atau lawan bicara kita, itu katanya ada kebohongan yang disimpan pada diri kita. Nah itu jangan sampai nanti orang menangkap itu. Jadi kontak mata, eye contact itu memang sangat penting. Jadi tetap yakinkan ya, tapi jangan dipelototin terus gitu kan, nanti orang yang ada takut gitu. Sama seperti kayak anggukan kepala pada saat kita menyimak gitu ya, atau misalnya pada saat kita tidak setuju, itu kan kelihatannya misalnya, itu juga sama. Dan stop melakukan yang lain selain kita menanggapi atau kita berbicara atau menanggapi orang yang sedang berbicara depan kita. Yang namanya handphonenya disimpan dulu pada saat kita berbicara apapun itu. Kalau misalnya kita lagi baca buku atau lagi pegang apapun, disimpan dulu dan meyakinkan bahwa kita memang lagi respect sama lawan bicara kita gitu ya. Jadi stop gangguan dari luar. Itu sih salah satunya.
Terus ada keterampilan verbal, ada non verbal kan gitu ya. Keterampilan verbal itu lebih pada saat kita menggunakan kata-kata itu kalau tidak terbiasa lihat di internet ya, googling kata-kata yang tepat. Nah itu mungkin kita bisa jadikan note. Khawatir ada yang terlewat yang ingin disampaikan ya. Logat bahasa juga itu biasanya kalau untuk yang orang-orang daerah itu biasanya agak sulit ya diiniin, tapi minimal Indonesianya bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Kejelasan pengucapan kata-kata bisa dilakukan berulang-ulang atau penekanan kalau ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Kecepatan pada saat bicara, volume jangan terlalu lembut, jangan juga terlalu teriak-teriak, itu aja sedang aja. Ada suara juga santai, keep, kalem, kan gitu ya. Kita memang menguasai apa yang akan ingin kita sampaikan. Khususnya pada saat presentasi project ya, tuh, apalagi kalau misalnya pada saat FGD, forum group discussion, itu kita dihadapkan sama banyak orang yang dimana kita harus menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, informasi yang ingin kita sampaikan pada banyak orang. Itu harus kita atur tata slide-nya, dan jangan lupa berdoa di awal agar kita tidak salah-salah kata gitu ya. Karena orangnya banyak, salah kata akan bisa menyesatkan diri kita sendiri. Nah ini effective communication juga ya kalau kalian lihat. Seperti yang saya bahas tadi, eye contact, visible mode, itu juga sama. Diusahakan pada saat presentasi itu kondisi mata menatap, terus kalau yang terbiasa kalau ngomongnya nyinyir-nyinyir itu nyinyir-nyinyir, nah itu gitu ya, agak dikurangi jadi normal lagi. Yang biasa ngomongnya agak diiniin, di body language kita juga sama. Kalau kita nanggapin orang itu kelihatan ya, ini orang bener nggak sih nanggapin kita, ada yang sambil maleh, ada yang sambil ngeliatin handphone, segala macam itu diperhatikan ya. Terus ngecek setiap orang, jadi kalau kita bicara sama banyak orang itu komunikasi satu persatu ditetap wajahnya, sambil menganggukkan kepala sambil bahwa kita memang sedang berbicara sama mereka gitu. Satu persatu, jangan satu arah aja gini atau ke atas aja. Nah itu memang ada orang seperti itu, dia kalau ngomong bicaranya matanya ke atas aja terus gini. Saya nggak tahu dia lihat apa di atas, terus selalu lihat ke atas, atau misalnya selalu nunduk, itu juga nggak baik. Smiling face, ini ya, smiling face, saya nggak tahu kalian udah pernah baca atau belum, tapi ternyata kalau kita tersenyum, urat senyum kita itu memang merubah mood badan kita. Jadi kalau misalnya kalian lagi bete, coba kalian tersenyum aja, agak berapa menit, beberapa kali, itu insya Allah betenya membuat mood booster buat kalian. Udah susah ya kalau kita lagi marah terus disuruh tersenyum, itu kan susah banget ya. Jadi dicoba aja kalau misalnya lagi marah, kalian senyum aja gitu, tapi jangan senyum-senyum sendiri terus-terusan ya, sendiri-sendiri, tapi senyumnya ya bisa di-create setiap hari, senyum yang baik buat kalian sendiri dan buat orang banyak. Begitu. Coba selanjutnya summarizing, apa yang akan kita simpulkan, apa yang ingin kita sampaikan, tuh jangan lebar kemana-mana tapi nggak ada isinya. Jadi kasih yang simple, yang mudah didapat dan yang bisa ditangkap sama mereka, dan kita buatkan kesimpulan di akhir agar kita tekankan agar mereka paham apa yang kita ingin sampaikan. Dan selalu tanya apakah mereka paham apa yang sedang kita bicarakan, atau misalnya ada yang kurang paham, boleh mereka bertanya. Intinya sih seperti itu komunikasi. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan tentang komunikasi? Wisnu Arwarda? Wisnu, mau nambahin nggak tentang komunikasi? Enggak. Tapi saya pengen kamu nambahin. Masih belum dengan dikit. Kenapa? Masih agak bingung gitu, keputer. Bingung tentang? Maksudnya itu, Bu, masih kurang baca lagi, kayak masih kurang ngerti gitu. Modulnya sekarang dibuka biar paham. Nah, coba deh saya kasih lihat modul yang ini kalau gitu.
communication equation. Nah, ini lebih ada apa yang akan kita komunikasikan. Udah terlihat presentasi saya? Udah, Bu. Udah ya. Oke, kira-kira menurut Wisnu, kalau dari yang saya tampilkan, apa sih yang dimaksud dengan communication equation? Jangan yang susah, kamu lihat aja di situ tulisannya, terus baca. Kalau sulit untuk berkomunikasi. Question itu apa? Bentar. Jadi komunikasi itu sebuah verbal yang didengar atau dilihat atau maupun disentuh Oke. maupun gestur. Oke. Terus? Jadi persamaan komunikasi ya, atau the komunikasi equation atau persamaan suatu komunikasi itu tadi Wisnu bilang itu apa yang kamu apa tadi? Yang kamu? Bentar. Kelihatan nggak presentasi saya? Nah, ini deh. Apa yang kamu Dengar. dengar? Terus? Kameranya Wisnu? Nggak kelihatan nih mukanya Wisnu lagi bicara. Tentang apa, Bu? Kameranya belum terlihat. Suara saya nggak kedengeran. Kedengeran ya? Oke, dilanjut Wisnu. Selain apa yang kamu dengar, apa lagi? Kayak gestur atau persentuhan, postur maupun itu pakaian dan ekspresi. Tuh. Jadi itu salah satu juga yang menjadi apa ya? Kenapa ini Wisnu nggak mau di ini ya? Sebentar Wisnu. Wisnu. Nah ini. Oke. Jadi ini salah satu bagian dari komunikasi, postur, performance ya. Jadi usahakan kalau misalnya kita ketemu sama orang yang atau audiens kita atau calon mitra kita ya berpakaian rapi, itu menghargai diri kita sendiri, bukan berarti harus dihargai orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita rapi ya itu untuk diri kita sendiri. Jadi nanti pada saat kalian lagi TA tuh tugas akhir itu bimbingan dengan dosen pembimbing itu diusahakan memang rapih ya, jangan hindari menggunakan sendal. Jadi itu pakai sepatu, berpakaian selalu kemeja atau berkerah. Itu juga salah satu. Jadi komunikasi itu sama dengan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. 40% itu dari yang kita dengar, 50% itu dari facial ekspresi kita, performance atau dress and grooming kita, postur kita, eye contact, touch sama gesture. Nah, 10%-nya adalah baru di kata-kata. Jadi kata-kata itu juga harus kita atur ya pada saat kita ingin berkomunikasi. Nah, itu intinya itu aja sih. Nah, ini ada etika berkomunikasi ya. Tidak memotong pembicaraan, menunggu pada saat menahan untuk kita bertanya sebelum kita dipersilakan untuk berbicara, apalagi tidak meninggalkan lawan bicara sebelum lawan bicaranya selesai bicara, ya. Juga tidak merasa kita paling tinggi gitu ya, atau lebih hebat, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa merendah untuk menghargai dirinya, dalam artian merendahnya bukan merendah agar kita diinjak-injak orang lain, tapi malah merendah untuk agar orang tidak bisa merendahkan kita.
Kita rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya dengan apa yang kita miliki agar orang itu nggak bisa ngerendahin kita lagi gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi tetap harus humble, membumi seperti itu ya. Ada lagi yang lain untuk etika berkomunikasi? Sama aja sih sebenarnya. Nah, Bu, saya pengen, Bu. boleh, silakan tambah. Namanya siapa? Kevin, Bu. Kevin, oke. Kevin tambahin apa Kevin? Kalau misalnya komunikasi itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar nggak, Bu? Kevin, kameranya dong. Kayak Bisa nyala nggak kameranya? udah, Nah, oke. Komunikasi bisa dipengaruhi sama lingkungan sekitar gitu, Bu. Kayak lingkungan kehidupan dia sehari-hari gitu. cara berkomunikasi orang, maksudnya gitu. Iya. Sangat berpengaruh. Makanya kalian kenapa mungkin sama keluarga kalian disekolahkan lebih tinggi karena memang lingkungan sangat berpengaruh. Dengan cara kita, lifestyle kita, cara kita berbicara, attitude kita gitu. Itu semakin tinggi pendidikan biasanya mengikuti tingkatnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya Bu, tetap aja dia mah misalnya walaupun udah tinggi misalnya pendidikannya tetap, tapi lebih mending dibanding dia sebelum sekolahnya tinggi tersebut. Jadi sangat berpengaruh. Karena gaya bicara orang itu kan pasti terlihat ya. Nah, makanya kalau kalian ada di posisi orang-orang yang pendidikannya baik, attitude-nya baik, itu akan terbawa otomatis dengan sendirinya. Kalaupun misalnya tidak bisa berubah 100%, minimal dia bisa menutupi dan akan malu beretitude tidak baik di depan orang-orang yang beretitude seperti itu. Jadi komunikasi ya berpengaruh lah. Misalnya pengaruh seperti apa? Kevin. Pengaruhnya seperti apa maksud Kevin? Cara bicara. Ya, dari gaya bicara, terus juga mood atau penggunaan kosakata mungkin, Bu. Penggunaan? Kosakatanya gitu Oh, iya. Memang itu harus dalam dia dilatih. berbicara. Ya, harus dilatih. Apalagi logat ya. Logat tuh pasti sangat terpengaruh sama lingkungan. Jadi logat, kosakata. Nah, perbaikan kosakata itu kalau pengen bagus ya berarti kita harus banyak baca, ya kan? Karena buku-buku yang ditulis itu perbendaharaan atau penulisan katanya itu sudah cukup baik. Nah, itu bisa kita tiru. Jadi banyak baca gitu. Kalau misalnya kita hanya mendengar saja terus dapat yang dengarnya yang kurang baik misalnya, itu akan berpengaruh sama tingkat komunikasi kita. Dan itu bisa diatur ya, atau bisa dilatih berkomunikasi itu dengan sering kita banyak latihan berulang-ulang, itu bisa dilatih. Seperti itu. Kevin, gimana komunikasinya? Oke? Karena ini nanti diperlukan ya. Pada saat kalian berjumpa mitra kalian, ini diperlukan komunikasi yang cukup baik. Di awal kalau misalnya masih belum terbiasa komunikasi, latihan aja dulu dengan temennya. Latihan dengan temennya, ada tandem gitu kan. Nanti kalau ketemu sama ini, apa yang kita bicarakan gitu kan. Terus apa yang kita sampaikan, latihan aja. Kalau nggak ada teman, kita bicara sama kaca. Itu juga bisa. Sama kaca, atur tata bahasa apa yang akan kita tanyakan. Boleh bikin oretan-oretan dulu. Saya juga sering bikin oretan-oretan dulu ya, agar tidak salah menyampaikan. Boleh dibuat poin-poinnya. Lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi yang tidak biasa komunikasi itu karena memang tidak dilatih ya, jarang bicara juga sama orang, khususnya sama orang-orang yang kembali nanti kalian orang IT akan ketemu sama expert people, orang-orang yang expert bahasanya udah motok IT kemana-mana gitu, kita melihat dulu gitu. Tapi lama-kelamaan kita melihat, mendengar nanti akan otomatis akan terbawa. Kita akan mengikuti bicara mereka. Oke. Yang lain? Di art of listening itu kita support ya. Masih ada yang lain? Di art of listening, jika kita suppose ya, untuk berbicara lebih dari apa yang kita dengar, kita akan membutuhkan
banyak mulut ya, dan lebih daripada satu telinga kan, seperti itulah. Jadi kita memerlukan banyak mendengar agar kita bisa lebih banyak berbicara atau berkomunikasi. Ini referensi. Nah, ini komunikasi dalam proyek, nanti kalian boleh baca ya selanjutnya. Pentingnya komunikasi yang baik. Nah, ini tadi saya udah bahas, karena ancaman terbesar suatu proyek yaitu ketika gagal dalam komunikasi. Jadi kita harus buat presentasi yang cukup baik, komunikasi yang cukup baik. Jika misalnya kita punya orang yang cukup dalam komunikasinya, yaitu bisa kita hire untuk dia menyampaikan atau mempresentasikan proyek kita. Nah, riset menunjukkan bahwa profesional IT harus dapat berkomunikasi dengan efektif agar sukses dalam posisi mereka dalam suatu proyek. Dan biasanya profesional IT itu sebagai komunikator yang baik itu memang masih sedikit, karena biasanya orang IT banyaknya kan eksak ya, dan praktek gitu. Jadi komunikasinya biasanya banyaknya orang IT agak kurang. Tapi kalau sudah dilatih, itu pasti bisa, kemampuan verbalnya itu akan jadi kunci untuk kesuksesan proyeknya. Ada yang lain yang mau ditanyakan tentang tugas-tugasnya? Yang lain nanti kalian baca aja ya ini ya. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Kalau misalnya ada yang belum paham, juga sama. Pemanfaatan media sosial juga bentuk komunikasi. Nah, ini laporan capaian, ini juga sama, bentuk komunikasi yang harus kita sampaikan, yaitu laporan kita atau proyek laporan yang sudah kita capai. Ini juga sama, kita bisa mencari audiens atau klien ya yang cocok untuk proyek kita. Sebentar saya nyalakan lampu dulu karena gelap. Nah, ini lakukan evaluasi di awal, apakah yang kita tawarkan bermanfaat buat lawan kita atau tidak. Kalau misalnya kita lihat bukan orang kita memang tidak memerlukan, kita nggak usah capek-capek melakukan pendekatan nih. Ini kalau bisnis dagang, orang dagang itu kan, kalau lihat orang perlu, kita kejar sampai dapat. Tapi kalau kelihatan memang dia nggak perlu, nggak usah buang-buang waktu untuk kita mengejar, capek-capek menawarkan. Mungkin ini aja sih slide kita ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan pada saat nanti kalian, kalau misalnya ketemu mitra, untuk tugas kalian. Nah, ini kebutuhan kliennya apa saja. Sudut pandang klien bisa kita jadikan acuan untuk kita mendevelop atau menawarkan produk kita. Nah, kadang-kadang kita menghadapi case yang dimana klien itu susah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, karena kan IT biasanya nggak semua orang bisa menyampaikan. Jadi kita harus mendeliver it atau mengkonversi atau melakukan pemahaman terhadap apa yang dia bicarakan dengan pemahaman dari bidang IT-nya itu sendiri. Gitu. Jadi istilah-istilah tugas mereka itu harus kita confirm, maksudnya ini gitu kan. Itu harus kita confirm. Kadang mereka tidak paham bahasa IT-nya gitu ya. Nah, khawatirnya jadi salah komunikasi, salah persepsi, sehingga nggak sama persepsinya nantinya. Ini kalau misalnya diskusinya lebih dari satu orang dan lebih dari satu topik, ini disebut dengan focus group discussion. Ini biasanya ada beberapa proyek yang ingin didiskusikan, jadi perlu ada persiapan dan pelaksanaan sama pelaporan hasil. Nah, ini tatap muka ya, FGD itu, terus persiapan untuk target yang ingin dicapai dari hasil
fokus graphic discussion, terus kita beri bantuan dan gambaran gagasan abstrak, baru nanti fasilitasi siapa yang akan menghadiri, terus kapan acaranya, di mana, bahas tentang apa, gitu. Pesertanya siapa saja, didokumentasikan, baru nanti selanjutnya dijaga agar suasana kerjasamanya nanti bisa berjalan sampai akhir selesai. Ini sih sudah dibahas tadi ya. Ini juga sama pada saat kita discuss itu tidak cepat-cepat menyampaikan suatu ide, jangan terlalu banyak menyampaikan suatu ide, jangan juga terlalu pendek menyampaikan suatu ide, tidak membuat resume atau merumuskan pesan dari satu pandang penerima saja, tapi bisa untuk banyak orang. Ini pembicara, kita sebagai pendengar, itu sebaiknya kita memperhatikan, membuat kesimpulan, serta menilai suatu forum itu hasil akhirnya keseluruhan itu apa, dibuat resume lah, seperti itu. Ini tuh tools untuk komunikasi, nanti kalian boleh baca. Kita sudah sama. Nah, ini pengalaman ya, kebutuhan sering berubah di tengah jalan. Ini juga bagian yang harus kalian pahami, karena project IT ini kadang suka berubah-ubah di tengah jalan. Karena itu tadi komunikasi awal orang awam yang menyampaikan apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipahami sama kayak orang IT. Jadi dinegosiasikan kalau bisa ada perubahan. Kalau perubahannya itu nggak jauh-jauh dari requirement atau SRS yang sudah ada di awal, ya berarti kita bisa lakukan. Tapi kalau jauh dari software requirement spesifikasi yang sudah ditetapkan di awal, kalian boleh nego, boleh menolak atau nego naik harga, seperti itu. Dan jadwal juga pasti akan menjadi molor. Itu harus diakomodasi perubahan-perubahan seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya bahasan penting yang ingin dicapai. Nah, intinya sih komunikasi itu tahap awal suatu project antara kita dengan klien. Apa yang diperlukan sama klien, kita dengarkan dan kita implementasikan agar ada kesepakatan antar project dan menghasilkan suatu hasil project yang baik. Dan kita bisa menggunakan beberapa tools untuk memaksimalkan kegiatan komunikasi ini ya. Bisa pakai media sosial, room meeting seperti ini yang online, atau meeting langsung, atau email, atau social chat, itu boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materi dan tugas boleh. Kita discuss mungkin sekitar 10 menit deh. Untuk tugas kalau ada, kalau nggak ada boleh nanti saya tutup. Ada nggak yang tanyakan? Sekitar 5-10 menit. Bu, mau nanya Bu? Boleh. Ini Bu, soal tubes itu gimana Namanya, ya Bu? Namanya Urai. Iya Bu. Urai, kamera Urai. Urai nanya tugasnya iya, kenapa Bu. dengan tugas? Tubes Bu, tubes. Tugas besar. Tugasnya kenapa Urai? Itu kan ada dua poinnya Bu. Yang pertama kan disuruh membuat aplikasi web yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua iya Bu. Menyempurnakan atau membuat. Kita nanya, misalnya di sini sudah ada proyek ini atau belum, misalkan gitu ya. Itu untuk di akhir jadi salah satu tugasnya itu ya, satu tulis ya. Kan di atas itu boleh dalam bentuk PKM, format PKM sudah saya simpan kan ya di atas ya, di tugas ada ya format laporannya. Atau misalnya yang kedua itu bentuk laporan, bentuk tugasnya bisa ikut yang innovation itu ya, innovation apa namanya saya lupa. Saya pernah kasih di grup itu kan? Iya, Bu. Innovation Telkom itu ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak? Nah, iya. itu maksudnya tugasnya itu salah satu aja. Jadi tanya mereka kalau misalnya mau bermitra dengan
lembaga atau pemerintah, misalnya dia udah punya web, kita tanya udah ada webnya atau belum. Kalau misalnya belum, mau kita bantu buatkan atau tidak gitu kan. Kalau misalnya sudah ada, apakah perlu ada perbaikan atau penambahan gitu. Nggak harus pemerintahan, di SD sekolah kalian sebelumnya itu juga boleh. Selain daripada itu ada lagi yang lain, bisa kalian buat transfer knowledge dalam bentuk buat pelatihan. Misalnya kalian punya skill bisa bikin game drag and drop, atau bisa menggunakan Classroom, atau misalnya punya aplikasi lainnya yang diperlukan misalnya sama SMK bekas kalian dulu sekolah, atau SMP kalian sekolah dulu, atau SMP yang lainnya di sekitar kalian mau transfer knowledge dengan cara misalnya buat pelatihan, misalnya penggunaan Classroom, atau pembuatan game drag and drop, atau pelatihan pemrograman bahasa apa gitu. Itu boleh. Oh, Jadi itu terakhir tubes. Itu terakhir tubes kapan, Bu? Tubes di akhir perkuliahan. Cuman harus di-arrange dari sekarang. Gitu. Contoh laporannya kan udah saya contohin. Tapi nanti ada kesepakatan mitra. Kalau sudah ada mitra, cari yang terdekat dengan kalian aja, yang mudah kalian jangkau, agar kalian nggak kesulitan. Online juga bisa. Kalau misalnya mau selagi bisa dijangkau online, silahkan. Nanti kalian tinggal isi surat kesepakatan ya, agreement bahwa memang mereka sepakat bermitra dengan kita. Gitu. Itu kan kalau yang PKM untuk di kampus. Kalau yang innovation tuh nggak salah ya, apa ya, innovation yang waktu itu pernah saya bahas itu. Sebentar saya cek, ada nggak di grup kalian? Pernah saya kirim. Oh ini nih, InnoVillage. Sempet nggak baca? Ada yang ikut nggak kemarin? InnoVillage. Nggak ada, Bu. Hah? Ada kok di grup 03 kan? Oh enggak, iya, Bu. Nah, jadi nggak ada yang ikut mungkin ya. Nah ini kalau kalian ikut ini, kalian menang, ini lumayan hadiahnya sampai 1,5 miliar. Ini project untuk sosial project yang terpilih ya. Ini untuk muda solutif bergerak untuk pembangunan desa. Tapi memang ini informasinya masih belum running, format template-nya juga belum ada. Jadi saran saya kalian boleh masih pakai template yang sudah saya berikan contohnya itu. Dan nanti kalaupun saya mau ikut yang ini, kalian harus minta template format untuk idenya. Seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? 5 menit lagi deh. Nanyanya di forum ya, biar saya nggak satu persatu jawab. Di japri satu-satu itu lumayan. Khawatirnya jadi lama saya responnya juga kalau di japri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup. Bukan aja, Bu. Oke, Wisnu. Kameranya Wisnu. Ya bentar, Bu. Bu, itu minimal berapa orang, Bu? Kompak, Bu. Kemarin berapa ya? 3 orang ya, kalau nggak salah. Orang, Bu. Maksimal 3 ya, kalau nggak salah. Benar nggak? 3 orang. Maksimal kalau nggak salah 3 orang deh. 4 aja, Bu. 4. Udah dapat mitranya belum? 4 orang, Bu, di ini, Bu. 4 ya, disuruhnya ya? Kurang lebih 4. 3, oke lah, kalau misalnya memang ada disuruh 4, ya bikin 4 lah. Cari yang terdekat dengan kalian aja ya. Iya, Bu. Soalnya paling dekat itu, Bu. Kenapa? Paling dekat itu. Ya, jangan jauh-jauh. Kalau masih bisa online. Nggak apa-apa. Kita kan lagi pandemik. Jadi diinin aja, diatur aja ininya teman-temannya. Mau sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kesulitan cari teman. Tugas-tugas gimana? Oke semua ya, nggak ada yang belum tugas kan? Karena setiap Jumat saya di kolek ya, walaupun belum semua saya nilai, baru sebagian. Ada lagi yang lain nggak? Cukupkah pertemuannya? Waalaikumsalam.
belum gila. Terima kasih Bu, selamat sore. Oke. Yang belum jelas untuk tugasnya? Atau sudah cukup jelas? Ibu mau nanya lagi, Bu. Oke, Urai tanya apa Urai? Ini yang tugas yang apa namanya? Tugas 5 ini gimana, Bu? Tugas 5? Oh, kamera lagi. Iya, Bu. Caranya dong biar saya nggak ngomong sama sama huruf U, huruf F. Tugas 5 disuruh bikin Apa nih? Depkominfo Watchmark. pilih salah satu. Pilih salah satu. Tugas 5. Tugas 5. Komunikasi. Oh, ini ya yang tugas 4 orang. Iya, Bu. Ya ini persis yang tugas persis yang ada di ini. Persis yang ada di pamflet info Tubes. village. Iya, info village. Oh. Jadi ini pilih salah satu yang tadi saya ceritain. Pilih mau di alma mater kalian, SMP, SMA kalian, atau mau di pemerintahan. Pemerintahan biasanya kan berhubungan dengan smart city tuh. Pilih salah satu aja sih. Ini jadi proposal atau masih kayak draft dulu, Bu? Nanti di sebelum UTS harus jadi proposalnya. Kalau sekarang kalian pendekatan aja dulu. Apa yang akan soalnya direncanakan. Jadi kalau mau buat website apa gitu kan. Kalau mau buat pelatihannya apa gitu. Jadi pilih instansinya, terus apa rencana kalian, apa tugas besar kalian, apa rencana tugas besar kalian. Jadi ini suruh pilih. Berarti tugasnya cuman bentuk kelompok, milih institusinya, habis itu mau ngapain gitu, Bu? Gitu Iya, aja. buat planningnya. Nanti sama planningnya. itu aja ikut template tugas aja deh, biar mudah. Nanti karena laporan akhirnya seperti itu. Nah, proposal yang sudah fixnya itu sebelum UTS sudah selesai. Begitu. Oke? Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan ngomong ya. Jangan nanti nggak paham di akhir. Udah di akhir baru nggak paham. Terus biasain dibaca dulu modulnya, baru nanti bertanya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada loh, ini malah sudah nggak ada orang satupun. Kayaknya networknya putus atau gimana? Tinggal bersisa 6 orang. Oke, karena waktunya, karena orangnya sudah pada nggak ada nih. Nyalain semua dong kameranya, saya foto terakhir 6 orang terakhir. 5 orang terakhir. Yang masih setia. Sepertinya networknya nih, saya berpositive thinking networknya terputus karena memang di sini juga mau hujan besar. Jadi sama Bu, hujan juga Bu. Iya, di sini juga mau hujan besar, nggak apa-apa. Ini 5 orang terakhir: Asifa, Adrian, Daud, Despandi. Oke, saya ambil sekali lagi ya. Adrian nggak ada. Ini siapa nih? Oke, satu lagi. Asifa enggak? Asifanya nggak tahu kemana nih. Kayaknya lagi sholat asar. Oke, 1, 2, 3 yang terakhir.
Tapi ketutup ketutup. Nggak mau dia, sebentar. Kenapa ini? Ini kenapa? Ini kenapa? Nggak mau. Ya udah. Saya kasih contohnya kayak gini aja. Satu lagi. Kayaknya ini apa? Tiled. Oke, 1, 2, 3. Udah biarin seadanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bye semuanya. Saya izin live ya. Tetap semangat. Yap. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya off dulu.